bersama-sama di dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Ini adalah ibadah raya perdana di dalam pandemi ini. Dan kiranya Tuhan tetap melindungi, menaungi kita. Kita tetap dalam protokol kesehatan. Sebelum masuk ruangan cuci tangan, terus diukur suhu tubuhnya, dan ketika setelah selesai ibadah kita tidak bersalaman. Sekalipun tidak bersalaman bukan berarti kita tidak mengasihi. Ya, kita tetap saling mengasihi dan tidak berdiam lama sesudah ibadah. Ya, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami kepadamu pada pagi hari ini karena Tuhan sudah menolong kami sehingga kami dapat beribadah di rumah Tuhan sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan atas kami seluruh sidang jemaat-Mu, dan kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Berkatilah setiap pujian kami, berkatilah setiap firman yang akan kami dengar, berkatilah seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan, hadirat Tuhan ada di tengah kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan pujian oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak
iblis dikalahkan, kita diselamatkan. Haleluya. Amin. Kita akan bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk dengar firman-Nya. Sinar kemuliaan Tuhan kiranya menaungi, melingkupi kita semua. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku, ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku, ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku, ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini Tuhan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai dalam hidupku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku
Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kau yang haleluya, Kau termulia. Oh indah Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah harta kami yang terindah. Harta di dalam hidup kami yang kami miliki. Dan kami tidak mau menukar apapun juga. Hanya Engkau yang kami miliki Tuhan. Engkau pengharapan kami. Engkau sauh kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan hanya bagi Yesus Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saat ini hati kami siap untuk dengar firman-Mu. Berkatilah, urapilah hamba-Mu menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami semua. Kami buka hati kami, telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat mengerti, memahami, bahkan melakukan firman-Mu hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali dan waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya. Sebelum itu kita akan membaca di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan membaca bersama-sama. 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Saya persilakan duduk dan waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Lama kita tidak berkumpul. Puji Tuhan hari ini kita boleh berkumpul dan kita terus berdoa supaya segera pandemi ini dimusnahkan oleh Tuhan ya. Penyakit sampar dimusnahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu percaya kalau Tuhan sanggup. Haleluya ya. Tuhan kita sanggup, Tuhan kita luar biasa. Ya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu kita belajar tentang berdiam menantikan Tuhan ya. Orang namanya menanti itu enggak menyenangkan, tetapi apa yang Tuhan katakan supaya kita berdiam menanti waktunya Tuhan ya.
Dalam saat menanti seringkali kita banyak bertanya kapan, kapan, dan kapan ya. Puji Tuhan, kita baca lebih dulu dari Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Kalau sudah menemukan, mari kita berdiri bersama-sama dan kita baca ayat ini bersama-sama. Yesaya 40 ayat 31. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Haleluya. Ayat ini menjadi satu pertanyaan tentu ya dalam benak pikiran kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kok bisa gitu loh ya. Menantikan Tuhan, kan waktunya Tuhan kita nggak tahu. Seringkali kita memaksa Tuhan cepet-cepet ya. Tapi waktunya Tuhan beda dengan waktu kita. Dan ayat ini berkata orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kenapa? Karena dia yakin dan percaya Tuhan pasti bertindak. Ya. Tuhan pasti menolong. Tuhan punya kuasa yang besar. Tuhan sanggup. Nah dari situ orang yang menantikan Tuhan itu bisa bertahan, kuat, bisa sabar. Karena Tuhanku tidak pernah lalai. Tuhanku sanggup ya. Seperti anak kecil ketika dia dijanjikan oleh ayahnya atau orang tuanya, ibunya mungkin, kamu naik kelas, kamu tak kasih ini. Atau nanti tunggu ya, saya pulang dari bepergian, nanti saya bawa oleh-oleh. Wah, anak ini mengharap ya. Sampai jauh malam pun dia yakin orang tuanya membawa sesuatu. Karena dia percaya orang tuanya tak pernah lupa. Haleluya. Jadi dia yakin. Demikian pula orang yang menantikan Tuhan. Dia bagaikan raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi dia terus menghadapi badai itu, dia tidak pernah putus asa. Dia terus di tengah badai menanti saatnya Tuhan. Dia terbang menghadapi badai itu. Haleluya. Puji Tuhan. Bahkan dikatakan dia berlari tapi tidak menjadi lesu. Dia berjalan tapi tidak menjadi lelah. Jadi orang yang menantikan Tuhan, dia punya kekuatan yang besar. Haleluya. Saudaraku, dalam menantikan Tuhan, seringkali kita nggak seranta. Kita sendiri jemu. Kok seperti ini? Di tengah-tengah pandemi ini sudah berbulan-bulan lewat ya. Orang-orang banyak berdoa, hamba-hamba Tuhan bersatu berdoa. Bahkan membuat nanti tanggal 8 sampai tanggal 17 Agustus non-stop ya, pujian penyembahan para hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu bisa ikuti, nanti saya bagikan linknya untuk kita bisa ikuti. Mungkin 1 jam, 2 jam kita bisa ikuti ya, untuk kita melibatkan diri bersama-sama. Kita sudah berdoa, anak-anak Tuhan sudah memohon. Kok pandemi ini masih saja ya, bahkan angka orang-orang yang terpapar virus ini masih di atas 1000. Jadi saudaraku, kadang-kadang ketika kita menanti waktunya, kita sangat jemu, menanti waktunya Tuhan. Karena apa? Waktu Tuhan bukan waktu kita, ya. Bahkan kadang-kadang kita menggerutu. Ya, kita menggerutu. Gimana sih ini Tuhan, ini dengar apa enggak gitu ya. Dan mulai muncul sebuah kebimbangan. Tetapi justru ketika kita berdiam ya, menanti saatnya Tuhan,
Maksudnya berdiam itu tidak melakukan sesuatu tanpa perintah Tuhan. Cari akal sendiri, ya. Bukan berarti berdiam itu pasif, tidak, ya. Tapi kita mau berdiam, menanti waktunya Tuhan sambil kita juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apa jadinya ketika kita menanti dan kita tidak seranta, apa sih bahasa Indonesia, tidak seranta itu, tidak kanti gitu ya. Seperti Abraham ketika dijanjikan Tuhan, lihat keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Abraham menanti sampai 25 tahun gak dikasih anak, ya. Terus akhirnya Sarah bilang, udah ini aja, hambamu ini loh, hambamu Hagar ini, sudah nanti dari situ pasti kamu punya anak. Betul, punya anak. Apa jadinya ketika Hagar punya anak? Dan itu menjadi permusuhan sampai hari ini, ya. Saudaraku, ketika kita menanti waktunya Tuhan dan tidak kanti, kemudian cari akal sendiri, berbuat sendiri di luar pimpinan Tuhan, yang terjadi adalah hal-hal yang membuat rumah tangga itu kacau. Haleluya. Jadi mari kita berdiam menanti waktunya Tuhan. Karena ketika kita berdiam menanti waktunya Tuhan, dengan satu keyakinan Tuhan bisa bertindak, ya. Dan orang seperti ini terus mengharap kapan waktunya Tuhan. Baik, saudaraku, kita melihat kisah tentang seekor raja wali. Silakan. Ini keadaan raja wali. Raja wali itu seekor burung, tapi punya usia yang begitu panjang seperti manusia, ya, sampai 40 tahun. Bahkan kalau dia bertahan bisa sampai tambah 30 tahun lagi sampai 70 tahun. Kita lihat ini. Suaranya enggak ada. Ya. Raja wali setelah usia 40 tahun sayapnya menebal dan dia tidak kuat untuk terbang, ya. Paruhnya itu melengkung ke bawah, cakar-cakarnya juga memanjang melengkung. Dia sudah tidak kuat terbang. Saat-saat seperti ini hanya ada dua pilihan. Dia menyerah untuk mati atau berusaha untuk terbang, mencari tempat untuk berlindung, ya. Dan saat seperti itu ketika burung raja wali ini memilih untuk berusaha naik, terbang, mencari tempat di lereng-lereng gunung untuk bersembunyi. Nah, saat itu dia mulai apa? Mematahkan cakarnya yang melengkung, juga paruhnya, ya. Dan saat paruhnya itu sudah tidak ada, cakarnya, kukunya sudah enggak ada, dia nunggu sampai 150 hari. Dia nunggu 5 bulan, ya, sampai cakar dan paruhnya itu tumbuh. Nah, ketika dia menunggu, dia berdiam. Dia tidak kemana-mana, dia berpuasa. Haleluya. Ketika paruhnya sudah tumbuh, dia mulai melepas bulu-bulunya. Dan ketika bulu-bulunya sudah rontok, maka raja wali ini tumbuh bulu yang baru, paruhnya juga baru, cakarnya juga baru. Nah, saat itulah raja wali akan mendapat kekuatan baru. Dia bisa bertahan hidup, menambah umurnya 30 tahun lagi. Dahsyat, ya. Berdiam, kuncinya ketika dia mau berdiam, melepaskan hal yang lama,
paruh yang lama dilepaskan, kuku yang lama dilepaskan, bulu yang lama dilepaskan. Dan dia menjadi Raja Wali yang baru, memiliki kekuatan yang baru. Dia bisa terbang, dia bisa memiliki kekuatan yang baru. Oleh karena bulunya sudah baru, paruhnya baru, cakarnya baru. Kuncinya dia mau berdiam dan melepaskan. Melepaskan itu sakit, ya. Paruh yang lama dilepaskan, dia patuk-patukkan di batu sampai lepas. Tentu itu menyakitkan. Ketika melepaskan kukunya, tentu itu juga menyakitkan. Jadi saudaraku, biarlah apa yang menjadi peristiwa dari Raja Wali ini menjadi perenungan kita. Mampukah, bersediakah kita berdiam dan mulai melepaskan, merenungkan hal-hal yang jelek dalam hidup kita, kita gugurkan, kita lepaskan. Mungkin itu ada sakit hati, mungkin itu ada dendam, mungkin itu ada kesombongan, mungkin itu ada hal-hal kemalasan yang masih melekat. Beranikah kita melepaskannya? Dan kita bisa melepaskan saat kita merenung. Ku ingin tinggal di sini dalam hadirat Tuhan. Saudara dan saya akan diberi satu kekuatan, satu hikmat. Ini loh keadaanmu, ini loh dosamu, ini loh yang harus kamu lepaskan. Dan ketika saat itu Tuhan sudah berbicara, ayo kita mau katakan, Tuhan, aku mau melepaskan. Aku mau menjadi Raja Wali yang baru, yang memiliki kekuatan yang baru untuk menantikan Tuhan. Ya, kita melihat berdiam menanti saat yang sulit, ya. Berdiam menanti itu adalah saat yang sulit. Bahkan ketika kita menanti dalam saat yang sulit, itu susah, ya. Contohnya ketika Saul diberitahu sama Samuel, kamu jangan mempersembahkan korban dulu, tunggu saya, ya. Sekalipun Saul itu raja yang berhak untuk mempersembahkan korban, menaikkan doa, itu adalah seorang nabi, seorang imam. Nah, saat dia menghadapi musuh, saat orang-orang sudah mulai bingung, musuh menyerang, dan orang-orangnya Saul semburat, ambyar, pergi menjauh dari Saul. Saul bingung, ini Samuel kok tidak datang-datang? Sudah hari yang dijanjikan, Samuel tidak datang-datang. Dan dia membakar korban. Wes gak apa-apa lah, gak usah Pak Samuel-Samuelan, saya mau doa sendiri, ya, membakar korban sendiri. Dan dia mulai mempersembahkan korban, menyalahi aturan yang ditetapkan oleh Tuhan pada Taurat, ya, aturan-aturan Taurat. Kemudian Samuel baru datang. Apa yang kamu kerjakan, Saul? Dia bilang, aku dalam kegentingan, aku dalam rasa deg-degan, aku dalam ketakutan. Sementara aku menunggu Pak Samuel gak datang-datang, jadi saya mempersembahkan korban. Jadi saudaraku, menanti dalam saat yang sulit itu susah. Ada rasa was-was, ada rasa deg-degan, ada rasa takut, cemas dan lain sebagainya. Tapi apa saat ini, saat seperti ini yang harus kita lakukan? Tetap percaya bahwa Tuhan akan bertindak untuk saudara dan saya. Kita melihat Ayub 39 ayat 22 dan 23. Engkaulah yang memberi tenaga kepada kuda, engkaukah yang mengenakan surai pada tengkuknya, engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang, ringkiknya yang dahsyat mengerikan. Ya, ayat 22 dan 23 ini merupakan satu jawaban Tuhan bagi Ayub, ya. Ketika Ayub merenungkan, nasibku kok kayak gini.
nasibku kok begini, apa salahku? Ya, aku sudah berusaha, bahkan Ayub pasal 1 ayat pertama itu disebutkan Ayub orang yang saleh. Orang saleh. Tapi dia ditimpa malapetaka, nggak ngerti dalangnya adalah iblis yang diizinkan oleh Tuhan. Kemudian Ayub tanpa sepengetahuan dirinya, Allah sudah merencanakan, mengizinkan penderitaan yang dahsyat itu datang. Dan dia cuma bisa merenung. Ketika istrinya sudah mulai memberi masukan, udah gak usah ibadah. Sahabat-sahabatnya datang juga menuduh, kamu ini sedang dihukum Tuhan. Dan Ayub mulai bertanya-tanya sama Tuhan dalam hatinya. Dia merenungkan dan akhirnya dia mendapat jawaban ini dari Tuhan. Ayat 22 dan 23. Saya bacakan lagi. Engkaukah, mana ini? Ya, engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang mengenakan surai pada tengkuknya? Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang? Ringkiknya yang dahsyat mengerikan. Dari ayat itu selanjutnya Bapak Ibu bisa baca, apa yang diciptakan Tuhan itu kuat, dahsyat. Kuda diciptakan dengan kekuatan yang seperti itu. Lanjutkan ayat 30 sampai 32. Atas perintah Muka, Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai mencari mangsa, dari jauh matanya mengamat-amati. Iya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan kembali tanya sama Ayub, engkaukah yang memberi tenaga buat kuda? Kemudian atau perintahmu ke Raja Wali terbang membubung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi? Apa kamu Ayub yang membuat itu? Aku yang membuat. Ya, itu jawaban Tuhan. Aku yang membuat. Raja Wali bisa terbang tinggi. Raja Wali punya kekuatan. Aku yang membuat. Nah, dari situ Tuhan ingin renungkan Ayub. Renungkan bahwa aku berkuasa menciptakan binatang yang begitu kuat, ganas dan buas. Ada juga Raja Wali yang memiliki kekuatan tinggi. Dan Ayub disuruh oleh Tuhan merenungkan semua itu. Merenungkan perbuatan Allah. Saat Ayub menantikan dalam saat yang sulit. Dan Tuhan menjawab, supaya Ayub berdiam, merenungkan kekuatan Tuhan. Jadi saat ketika menanti, kita sudah berdoa, kita sudah berusaha menjaga diri, menjaga kesehatan, tapi pandemi ini masih saja ada. Kita tidak perlu menyalahkan yang lain. Pandang Tuhan, berseru. Minggu-minggu yang lalu saya sampaikan dalam kesesakan, jangan berhenti berseru. Terus berserah, menantikan Tuhan di saat yang kesesakan itu. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, dalam menanti waktunya Tuhan, seringkali kita bertanya seperti Ayub, apa sih salahku? Kok saya menerima keadaan ini? Tapi di balik semua itu ada dalam pantauan Allah. Aku yang mampu menolongmu. Kalau aku bisa menciptakan kuda yang tangkas, membuat Raja Wali bisa terbang tinggi, aku juga bisa menolongmu. Itu intinya. Haleluya. Kita melihat lagi Yohanes 11 ayat 32. Mereka-mereka yang berdiam dan menanti dalam saat yang sulit. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya, satu ungkapan kekecewaan dari Maria. Haleluya. Dia katakan ketika adiknya masih sakit, yaitu Lazarus, dia sudah kasih kabar sama Tuhan, tapi Tuhan gak datang-datang. Sampai akhirnya mati. Baru Tuhan Yesus datang.
Apa Tuhan mulai tidak mencintai? Tidak. Di ayat 11, ayat-ayat sebelumnya mengatakan Tuhan memang mengasihi. Ayat yang kelima saya baca. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Jadi ketika Tuhan diberi kabar Lazarus sakit tapi enggak datang-datang, bukan berarti Tuhan mengurangi kasihnya. Tidak. Tapi ternyata ada perbuatan yang jauh lebih dahsyat yang akan ditunjukkan Tuhan kepada Maria. Nah, saat menanti seperti ini, Lazarusnya meninggal. Maria, Marta kecewa, Tuhanku ini di mana toh? Kok enggak datang-datang? Kalau dia mengasihi, pasti dia peduli, pasti dia dengar, pasti dia tahu. Wong kabar sudah disampaikan kok, tapi enggak datang-datang. Ini saat yang sulit. Maria menjadi kecewa. Dan saat Lazarus mati, Tuhan baru datang. Bahkan Lazarus sudah dikubur. Bukan hanya mati di rumah. Untung matinya tidak seperti kita ya saudaraku. Kalau kita kan dimasukkan peti, kemudian dikubur gitu ya. Saya bisa membayangkan ketika ada orang mati suri sudah dikubur, sudah ditutup, wah dia nggak bisa bangun lagi. Saya dengar cerita dari Didin, ada bapak pendeta, sudah petinya sudah ditutup, sudah mau diangkat, dodok-dodok. Yang di dalam peti itu dodok-dodok. Ternyata itu mati suri ya. Tahu mati suri ya, mati cuma sebentar tok. Nah, saudaraku, saat seperti itu Tuhan Yesus datang. Dan Maria menyatakan rasa, Tuhan kok telat sih. Ya, ayat itu berkata, ayat 32 itu. Setibanya Maria di tempat Yesus berada, ia melihat dia tersungkur di depan kakinya dan berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti enggak mati. Intinya apa? Tuhan telat. Sudah diaturi, sudah diberitahu, enggak datang-datang. Sekiranya engkau ada waktu itu, pasti anak adikku enggak mati. Jadi ini rasa kekecewaan Maria. Tetapi Maria tetap meyakini Tuhan yang berkuasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, menanti saat yang sulit ini memang susah. Timbul kekecewaan, timbul kegundahan, timbul kegelisahan, pertanyaan bermacam-macam. Tapi bisakah kita berdiam seperti Raja Wali? Sambil merenungkan dan kita melepas segala dosa, segala keadaan lama kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki kekuatan kita, sehingga makin hari makin berlayak di hadapan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan saat kita berdiam menanti waktunya Tuhan? Apa cuma tunggu, diam, pasif, enggak berbuat apa-apa? Ya. Mari kita belajar dari Yakobus 1 ayat 21 dan 22. Yakobus pasal 1. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Iya. Ini yang harus kita lakukan saat kita berdiam menanti waktunya Tuhan. Mari kita merenungkan ya. Kita merenungkan di ayat 21, sebab itu buang segala sesuatu yang kotor dalam pikiran kita ya, dalam hati kita, dalam angan-angan kita, dalam perkataan kita. Buang yang kotor. Kadang-kadang perkataan itu keluar bersumbernya dari mana? Hati. Kalau hatinya penuh kejengkelan, penuh kepahitan, yang keluar itu kepahitan, nyelekit, gak menyenangkan.
Nah, ini perlu kita renungkan. Bersihkan hatiku, haleluya. Berdiam dalam hadirat Tuhan. Izinkan Tuhan mengoreksi kita. Dan ketika Tuhan mengoreksi kita, kita minta ampun. Haleluya. Kita minta ampun. Bukan ketika kita, loh hatiku kok gini, oh gara-gara dia. Dia yang salah. Dia yang duluan menyakiti saya, bagaimana saya tidak sakit? Karena dia menyakiti saya. Stop untuk menyalahkan orang. Tapi kita tengada di hadapan Allah. Kita yang perlu berbenah diri. Buang segala yang kotor. Kejahatan yang begitu banyak. Kemudian terimalah dengan lembut firman Allah, ya. Firman yang tertanam dalam hatimu. Jadi saat kita berdiam menantikan Tuhan, kita perlu merenungkan firman Allah. Setelah direnungkan, kita koreksi diri kita. Selama ini pengiringanku kepada Tuhan seperti apa? Asal-asalan, sungguh-sungguhkah, ya? Nah, kita perlu koreksi. Haleluya. Kita sama-sama. Saya berbicara ini bukan untuk saudara, tapi juga untuk diri saya sendiri. Perlu koreksi apa yang masih tidak berkenan di hadapan Allah. Haleluya. Jadi inilah ketika kita menanti waktunya Tuhan, kita perlu merenungkan firman Tuhan. Bahkan merenungkan keadaan diri kita. Apa yang tidak berkenan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan saat kita menanti waktunya Tuhan? Matius 11 ayat 2 dan 3. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu dan atau haruskah kami menantikan orang lain?" Ya. Dalam penjara, dalam kesesakan. Ini Yohanes Pembaptis, ya. Dia bimbang terhadap Tuhan. Ayat itu pertanyaan dari murid dari Yohanes. Coba saya tanya sama Yesus sana. Coba tanya, engkaukah, ya, ketika Yohanes dalam penjara. Matius 11 ayat 2 dan 3. Dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Yesus. Lalu menyuruh muridnya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menanti orang lain? Jadi sebelum Yesus lahir, Yohanes ini ngerti ada Mesias akan datang. Mesias yang akan memulihkan kerajaan Israel. Dan bahkan waktu Yohanes membaptiskan banyak orang, dia mengatakan, lihat anak domba Allah. Menunjuk ini loh Mesias, anak domba Allah. Aku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, kata Yohanes. Itu awalnya. Tapi ketika dalam kesesakan, Yohanes dalam penjara mau disembelih sama Herodes, dia mikir, ini Yesus Mesias itu atau bukan? Atau kami harus menanti orang lain? Dan muridnya yang disuruh untuk tanya kepada Yesus, jawabannya apa, saudaraku? Kamu lihat apa yang terjadi, orang buta melihat, orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan. Itu jawaban Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan berbahagialah, ayat mana itu? Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan mengikut aku. Tuhan menjawab seperti itu. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan mengikut aku. Ini apa, saudaraku? Jawabannya tidak menyenangkan. Artinya kamu tahan saja dalam penderitaan. Yang penting kamu tetap percaya dan jangan kecewa. Haleluya. Saudaraku, menanti saat dalam
kesesakan itu sulit. Menanti waktunya Tuhan, berdiam menanti waktunya Tuhan. Mari kita jaga iman kita, jangan sampai bimbang. Dan Yohanes mulai goncang. Ini Yesus Mesias itu atau ada Mesias yang akan datang yang perlu kami nantikan? Dan jawaban Tuhan cuma itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, ayat yang Yesus menjawab, ayat yang keempat saya bacakan. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Wah. Jadi Yohanes intinya disuruh bertahan dalam penderitaan sekalipun dia harus menghadapi kematian. Jangan sampai kamu kecewa terhadap apa yang sudah kamu yakini, ini Yesus Mesias. Jangan sampai kamu kecewa. Haleluya. Jadi saudaraku, saat kita menanti waktunya Tuhan, jangan sampai kebimbangan itu muncul. Kita perteguh iman kita dengan apa? Dengan banyak merenungkan firman Tuhan seperti Yakobus 1 ayat 21. Firman yang telah kamu dengar, terimalah firman itu. Bahkan dalam Roma mengatakan, iman timbul oleh pendengaran akan firman. Jadi kalau telinga kita ini sering mendengar firman, membaca firman, merenungkan firman, iman kita mulai tumbuh. Haleluya. Jadi apa yang harus kita lakukan saat kita menanti waktunya Tuhan? Yang tentu bukan waktu kita. Bisa lebih lama dari waktu kita, bisa lebih cepat dari waktu kita. Tapi satu hal, Tuhan tidak pernah terlambat. Itu yang harus kita lakukan. Saat kita menanti waktunya Tuhan, perteguh iman kita dengan apa? Firman. Haleluya. Yang ketiga, saat kita mau berdiam menanti waktunya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ya. Apa yang dilakukan Nuh? Mengerjakan perintah Tuhan. Tuhan bilang, Nuh, akan ada banjir bandang, akan ada air bah, kamu bikin batra. Bapak Ibu tahu selama apa dia membuat batra itu? Bukan setahun, 2 tahun, puluhan tahun. Bisa jadi hampir 100 tahun. Kurang lebih 70 ke atas. Nuh membuat bahtera. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Mungkin orang bisa menjadi lemah. Lah kesel wis membuat bahtera kok enggak banjir-banjir. Tuhan ini janjinya gimana sih? Tapi Nuh tidak berpikir seperti itu. Nuh terus mengerjakan bahtera yang diperintahkan oleh Allah. Dan ayat itu mengatakan Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi Nuh tetap bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Tidak menjadi lelah, tidak menjadi lemah, dan meletakkan. Wes bosen aku, wes gawe bahtera berpuluh-puluh tahun, kok janjinya Tuhan mau mengirimkan bahtera enggak datang, mengirimkan banjir enggak datang-datang. Tuhan ini bohong. Kenapa menunggu waktu begitu lama? Karena Tuhan ingin orang-orang sekitar Nuh itu sadar dan mengerti apa yang akan dilakukan oleh Tuhan dan bertobat. Tapi ternyata sampai limit waktunya sudah selesai, sudah habis waktunya Tuhan. Orang-orang di luar keluarga Nuh mereka enggak bertobat. Tuhan mulai perintahkan Nuh, masuk kamu dalam bahtera.
Tuhan yang nutup bahtera itu. Tuhan yang nutup. Masuk kamu dalam bahtera. Dan Tuhan mulai kirimkan hujan itu. Saudaraku, saat menanti waktunya Tuhan, mungkin lama menurut perkiraan kita. Aku sudah setia. Aku sudah menuruti perintah-Mu. Aku sudah melakukan yang berkenan di hadapan-Mu. Tapi kok aku masih ngalami hal seperti ini? Mana janji-Mu? Jangan bimbang, terus lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Memang susah menanti waktunya Tuhan di masa yang sulit. Tapi percayalah, Tuhan kita tidak pernah lalai menepati janjinya. Janji-janjinya yang diberikan kepada kita itu ya dan amin. Dan yang membuat Tuhan lama itu karena Tuhan menanti manusia untuk bertobat. Haleluya. Sebab itu saudaraku, mari kita tetap percaya dan kita tetap bersabar menanti waktunya Tuhan, sambil terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Ketika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, kesukaran, kesesakan dalam kehidupan kita, tapi nantikan waktunya Tuhan. Karena waktunya Tuhan bukan waktu kita. Ketika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, di balik semua itu Tuhan merencanakan sesuatu yang lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Ketika Maria menanti dengan kekecewaan, mana Tuhanku kok gak datang-datang? Ketika Tuhan datang seolah-olah terlambat. Ternyata di balik semua itu Tuhan membuktikan, aku bisa kok. Sekalipun adikmu sudah dalam kubur 4 hari busuk, aku bisa. Haleluya. Itu Allah saudara, Allah saya. Jangan pernah bimbang. Haleluya. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Mari kita belajar berdiam saat Tuhan melakukan sesuatu yang mengecewakan saudara, mengecewakan pribadi kita. Tapi yakinlah Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah lupa. Janji Tuhan kepada Abraham terpenuhi saat pada cucunya Yakub. Tuhan bilang, kamu akan memiliki keturunan seperti bintang di langit. Pertama dia cuma melahirkan Ishak. Loh, punya anak 1. Ishak melahirkan cuma 2. Loh, ini mana keturunannya? Tapi begitu Yakub, Tuhan beri anaknya 12. Enggak tanggung-tanggung. Dari 12 itulah menjadi satu bangsa keturunan Abraham yang besar. Janji Tuhan tidak pernah lalai. Walaupun waktunya menurut pikiran kita, bahkan Abraham gak melihat. Abraham sudah meninggal ketika buyut-buyutnya lahir. Abraham gak ada, gak melihat. Tapi janji Tuhan itu ya dan amin. Apa yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya, mari kita tetap berdiam. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Dan saat terjadi sesuatu kesesakan, yakinlah itu semua baik untuk memberi pemulihan kepada kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus dengan satu keyakinan Tuhan. Engkau sudah membeli aku dengan darah-Mu. Engkau tidak akan pernah lupa dengan doa-doa yang kami panjatkan. Haleluya. Kita mau nyanyikan bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Mari kita percaya semua itu untuk kebaikan kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, amin Tuhan,
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Kami percaya Tuhan, nanti telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan dari awal. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. mari kita tutup mata menghadap hadirat Tuhan secara pribadi. Adakah kita masih bertahan di tengah-tengah kesesakan? Adakah kita masih bertahan untuk melakukan yang baik di tengah-tengah kesesakan ini, di tengah-tengah pandemi ini? Jangan bimbang, saudaraku. Dia sudah menyerahkan nyawanya, seluruh hidupnya. Tidak ada yang pernah dia sayangkan, hanya untuk menyelamatkan kita. Jangan bimbang, dia punya waktu yang terbaik untuk menolong kita. Ketika kita menghadapi pandemi, ketika kita menghadapi kesesakan, mungkin seolah-olah lama Tuhan tidak menjawab, tapi dia punya waktu untuk menolong kita. Haleluya. Katakan sekali lagi yang bertugas perjamuan, maju ke depan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Yes. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti Ajar kami yang percaya terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang
dimengerti. Ampuni kebencikan lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. yakinkan kami Tuhan, Engkau punya waktu yang tepat untuk menolong kami. Buat iman kami teguh menantikan waktu-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mati untuk kami. Sebab itu segala persoalan yang kami hadapi kecil di mata-Mu, dan Engkau sanggup menolong kami. Kami menanti waktu-Mu Tuhan. Ajar kami bertahan untuk melihat perbuatan-Mu yang ajaib. Kuduskan kami untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Barui pikiran kami, barui hati kami. Pulihkan kami untuk kami boleh menjadi berkenan di hadapan-Mu. Biarlah melalui perjamuan ini, bagaikan Raja Wali yang melepaskan segala kuku dan cakarnya yang lama, kami mau hidup dalam pembaharuan-Mu Tuhan. Pengampunan-Mu melalui perjamuan kudus akan terjadi dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa, layakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan menerima pembagian roti dan anggur. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk Mari kita berdiri bersama-sama. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nyanyikan dengan iman. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati waktu Tuhan pasti yang terbaik.
waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Angkat roti tinggi di atas kepala kita sambil meyakini Engkau punya waktu tersendiri untuk menolong kami, untuk membuktikan kuasa-Mu yang lebih dahsyat dari apa yang kami pikirkan. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Kita naikkan cawan tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap janji-Mu, untuk setiap janji keselamatan-Mu atas setiap kami, atas setiap janji-janji pribadi-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami percaya keselamatan itu ada dalam setiap diri kami, dan Engkau gak pernah mengingkari janji-Mu Tuhan. Kami mau setia mengiring Engkau, kami mau setia mengikut Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami percaya Engkau adalah pilihan terbaik kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau yang memberkati juga saudara-saudara kami yang gak bisa hadir saat pagi hari ini Bapa. Biar janji-Mu juga nyata atas setiap mereka, dalam kesendirian mereka, dalam setiap apapun yang mereka menjadi pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan yang jawab, Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberi kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur untuk hari ini, biar firman-Mu ini menguatkan setiap kami, menjadikan kami pribadi semakin dewasa di hadapan-Mu, iman kami semakin bertumbuh dan berbuah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Bersyukur untuk hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saudaraku, ibadat memang agak dipersingkat jadi pengakuan iman di ayat hafalan ditiadakan, tapi tanpa mengurangi esensi atau inti dari ibadah itu sendiri ya. Nanti kalau keadaan sudah pulih, kita bisa kembali seperti semula. Puji nama Tuhan, selamat terus mencintai Tuhan dan berbakti kepada Tuhan walaupun di rumah ya. Puji Tuhan. Mari kita dengarkan pengumuman. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan kita. Kami mengucap syukur kepadamu kalau pada pagi hari ini berkat-berkat rohani sudah Engkau curahkan atas ibadah kami pada pagi hari ini. Dan saat ini kami juga rindu untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan.
setiap berkat jasmani, pemeliharaan Tuhan atas hidup kami mengucap syukur, dan kami juga rindu untuk mengembalikannya bagi hormat kemuliaan nama-Mu, mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sucikan, kuduskan persembahan kami, dan Kau memberkati setiap tangan-tangan yang terulur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan naikkan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya, saya akan membacakan jadwal ibadah dalam satu pekan ini. Yang pertama, doa pagi ada di gereja setiap hari mulai dari pukul 4:30 sampai 5:30 pagi. Kalau yang tidak bisa datang ke gereja bisa berdoa pagi di rumah, ya. Jam 4:30 sampai 5:30 setiap hari. Untuk hari Selasa jam 9 pagi ada doa puasa. Ada doa puasa jam 9 pagi, dan sorenya ada doa bersama keluarga. Kalau Selasa kemarin itu di gereja, setelah dipikirkan kembali, akhirnya kita kembali melalui Zoom. Ya, melalui aplikasi Zoom di hari Selasa jam 6. Karena ketika melalui aplikasi Zoom ada banyak keluarga yang bisa mengikuti. Seperti itu. Jadi dipun eling-eling, hari Selasa sore kita akan berdoa bersama-sama di rumah masing-masing melalui aplikasi Zoom. Bisa di HP, kalau yang punya laptop bisa pakai laptop, seperti itu. Jam 6 kita akan mulai. Untuk Sabtu 5:30 sore ada doa persiapan ibadah, dan dilanjutkan dengan latihan untuk pujian esok harinya untuk ibadah umum. Dan hari Minggu kembali kita bertemu di dalam ibadah raya jam 6 pagi. Dan untuk sekolah minggu ibadah anak masih secara online melalui Superbook. Sorenya dengan kaum muda di tempat ini ya. Ya, sorenya dengan kaum muda di tempat ini. Untuk penata layanan Minggu 12 Juli WL Mbak Didin, Singer Ibu Rosi dan Mbak Analita, LCD Mbak Nanda, pembaca ayat dan kolekte Mbak Anggi, pendoa syafaat Mbak Ana dan Ibu Rakiwan. Selamat ulang tahun. Yang pertama tanggal 2 Juli Bapak Wijasena, tanggal 4 Juli Bapak Andri Yulianus, tanggal 7 Mas Hosea. Ya, Mas Hosea Tujulius, namanya juga Tujulius. Jadi lahirnya tanggal 7 Juli. Ya, dan yang keempat tanggal 10 Mas Piten. Ya, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus semakin memberkati dengan hati yang cinta akan Tuhan.
Waktu pulang nanti Bapak Ibu ketika keluar nanti tunggu aba-aba nggih. Jadi tidak umpel-umpelan, tidak berdesak-desakan. Nanti tunggu aba-aba, tetap menjaga jarak. Seperti itu ya. Dan kita akan berdoa syafaat, menyerahkan seluruh pergumulan kita, bahkan menyerahkan bangsa kita ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan segera lalukan pandemi ini. Mari kita bangkit berdiri, dan waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya. Kami tetap bersyukur Tuhan, sekalipun di tengah-tengah pandemi ini Engkau telah menjagai kami, melindungi kami, bahkan memberkati kami. Dengan kekuatan kesehatan kami boleh berdiri sampai hari ini oleh kekuatan-Mu. Sebab itu kami berdoa, kami mohon Engkau menjagai domba-domba-Mu, sidang jemaat-Mu Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sepuh-sepuh dalam keadaan lemah. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tetap menghibur, Engkau tetap memberi kekuatan iman. Engkau melawat Bu Rana, Bu Sari, Bu Sabar, Bu Darsan, Bu Manisem, Bu Samen, Tuhan, juga saudara-saudara kami Pak Tarno, Tuhan, yang lain Engkau melawat, bahkan yang saat ini sakit Engkau melawat mereka satu persatu Tuhan. Mereka ada dalam tangan-Mu. Engkau punya waktu untuk menunjukkan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Dan kami mohon kuat kuasa-Mu yang berlaku sampai saat ini, darah-Mu tetap berlaku sampai hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjamah dan menyembuhkan saudara-saudara kami, umat-Mu, sidang jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar virus. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Engkau jamah dan sembuhkan. Engkau melawat kota kami Banyumas. Tuhan, Kau tolong. Biarlah masyarakat tetap menjaga, bahkan pemimpin kota kabupaten ini Tuhan boleh memberikan satu putusan, satu bimbingan untuk kami masyarakatnya boleh menjaga kesehatan, dan kami kota Banyumas boleh tetap memiliki zona hijau. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu dan Engkau melawat kota Banyumas. Kami mengucap berkat buat kota Banyumas, juga setiap kota-kota yang ada di Indonesia yang menjadi zona hitam, Surabaya, Jakarta. Oh Tuhan Yesus, Engkau lawat sehingga kota-kota ini boleh terselesaikan. Mari Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup melawat, dan ampuni kami, ampuni Tuhan umat-Mu, ampuni hamba-hamba-Mu, ampuni juga Tuhan seluruh bangsa Indonesia ini. Kami berdoa untuk Pak Jokowi, pemimpin tertinggi di bangsa ini. Berikan hikmat, akal budi, dan rekan-rekan kerjanya, jajarannya, supaya boleh bekerja dengan hati nurani. Oh Tuhan Yesus, sehingga semua boleh teratasi oleh kekuatan yang dari sorga. Terima kasih Bapa, Engkau menetapkan pemerintah karena Engkau yang menetapkan. Engkau pula yang akan bertindak, memberi hikmat, akal budi. Keputusan-keputusan yang diambilnya adalah keputusan yang diizinkan oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mengucap berkat untuk bangsa ini. Kami mengucap berkat untuk sumber-sumber air, hasil bumi yang melimpah, usaha kecil menengah ke atas Engkau pulihkan kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap bangsa ini, setiap umat-Mu, bahkan hamba-hamba-Mu yang sudah berdoa. Kami yakin Engkau mendengarnya. Sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mari kita menadahkan tangan kita untuk menerima berkat. Saudaraku yang kasih, pulanglah dengan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara. Baik dalam usaha pekerjaan, Tuhan memberkati. Dalam pendidikan anak-anak di sekolah, Tuhan menjadikan berhasil. Dalam rumah tangga, Tuhan melimpahkan damai sejahtera dan keharmonisan. Terima kasih Bapa. Dalam bermasyarakat, Tuhan pakai kami menjadi terang-Mu. Terima kasih Bapa. Setiap tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada, Tuhan akan kembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapa.
Engkau memberkati kami dengan sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami. Bagi yang tidak hadir maupun yang hadir terlebih, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan memberkati.